dan belanja negara kita. Yes. Itu loh. Sekarang terkait nilai ekspor, Pak Nurdin, apakah masih bisa didongkrak untuk semester kedua? Sekarang kan yang dilaporkan nilai ekspor menguat 10,67%. Jadi gini ya, kita harus lihat sekarang yang membuat daripada ekspor kita itu tinggi apa? Kalau sumber daya alam kita yang kita ekspor, berarti added value-nya kan di luar negeri. Nah, kalau berapa persen sumber daya alam apa namanya di situ segmentasi pasarnya ekspor sumber daya alam kita, berapa persen daripada hasil industri kita, dan berapa persen misalnya itu dari minyak gas dan bumi, dan juga dari perkebunan seperti sawit, CPO ya. Kalau itu adalah produk akhir, masih bisa kita genjot. Tapi kalau sumber daya alam yang kita ekspor, itu menurut saya harus dipertimbangkan lagi. Kalau saya berpendapat, kita kurangi ekspor daripada sumber daya alam kita tingkatkan ekspor daripada hasil industri kita, dan kita jaga supaya balancing daripada balancing daripada antara ekspor dan impor kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengurangi ekspor dan meningkatkan daripada bagaimana kita meningkatkan ekspor dan mengurangi daripada impor. Itu yang paling penting. Jadi kalau itu yang terjadi, defisit daripada anggaran kita, ekspor impor kita surplus dia. Jadi kalau ada orang menyatakan ekspor kita harus kita tingkatkan. Nah, kita tingkatkan ekspornya tapi meningkat importnya, itu tidak make sense itu. Jadi tekan import, tingkatkan ekspor, itu baru ada sisa daripada devisa kita bertambah. Oke. Tapi kalau devisa kita berkurang walaupun ekspor kita tinggi, itu tidak bagus gitu loh. Yang dipentingkan adalah optimisme juga dari kalangan pengusaha dalam hal ini, Pak. Optimisme dari kalangan pengusaha pasti ada. Pengusaha-pengusaha yang profesional, pengusaha-pengusaha yang melakukan added value pasti akan terangkat dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Itu pasti. Kenapa? Karena kita mengurangi daripada ekspor bahan baku, jadi kekayaan kita itu kan sumber daya alam. Yang kedua adalah manusia. Sumber daya alam kita itu seperti tambang, pertanian dalam arti luas, ada ikan di situ, ada peternakan, ada hasil-hasil perkebunan, ada di sana semua. Nah, kalau gula pun masih kita impor, beras kita impor, ikan kita impor, daging kita impor, walaupun nanti ekspor kita tinggi, ini kan defisit kita di situ. Jadi kita harus melihat antara ekspor impor kita bagaimana perbandingannya. Jadi yang utama saya sampaikan kepada pemerintah, bagaimana menghentikan impor secara bertahap untuk misalnya produk-produk yang bisa kita buat di Indonesia. Ya. Jangan import beras lagi lah. Betul. Jangan import daging lagi lah. Jangan import gula lagi lah. Jangan import ikan lagi lah. Tekstil jangan kita import. Artinya kita harus menjual dong. Itulah yang saya pikir dan saya yakini yang meningkatkan ekspor. Ya. Tadi juga yang menarik dari pidato kenegaraan Bapak Presiden adalah bahwa soal surplus produksi beras, Pak Nurdin. Cadangan beras 4 juta ton, dan itu angka tertinggi sepanjang sejarah dan membuat kita bisa kembali ekspor. Termasuk juga harga gabah yang juga stabil. Saya rasa para petani yang melihat atau mendengar pidato tadi turut berseri-seri begitu mendengar angka-angka tersebut. Jadi ke depan
untuk beras, semua yang biasanya kita impor, itu Anda yakin, Anda optimis bisa dikurangin. Bahkan kita terbebas dari impor-impor besar. Ya, betul. Jadi gini, ekspor swasembada pangan kita ataupun penghasilan beras kita bertambah, itu hanya dilakukan dengan metode pemupukan. Ya, itu belum menambah luas lahan itu. Ya. Belum. Jadi pada saat tanamnya itu sudah diatur pemerintah bagaimana pemupukan terhadap itu. Jadi waktu tanam dan waktu pupuk tepat, waktu sesuai kebutuhan tanaman, buahnya jadi banyak. Jadi tata kelola daripada teknologi pertaniannya yang diperbaiki sehingga meningkatlah produksi beras kita. Jadi bukan karena luas tanamannya luas pertaniannya yang sudah bertambah. Nah, dengan memperbaiki teknologi tanam, teknologi pemupukan, teknologi pasca panen, kita sudah surplus. Apalagi kita tambah lagi luas lahan pertanian kita, dalam hal ini gabah. Ya. Ini sekarang dibangun di Papua jutaan hektar oleh Pak Prabowo. Ini akan membuat negara kita ini semakin makmur sehingga kita nanti menjadi eksportir beras. Ya. Itu yang saya inginkan tadi seperti saya katakan itu. Dulu Vietnam belajar nanam beras sama kita, sekarang kita yang keluarkan beras ke mereka. Harusnya begitu. Begitu juga buah-buahan. Begitu juga sayur-sayur kita lempar semua keluar. Ya. Jadi ekspor kita itu tambahkan begitu. Intinya adalah bagaimana memaksimalkan potensi alam kita, dalam hal ini agraria. Kita ini kan negara agraris, pertanian. Itu dulu digenjot, baru dengan teknologi pertanian kita semakin bagus, luasannya makin bagus, produktivitas tanam kita sudah berdaya saing dengan produktivitas pertanian daripada Thailand dan negara-negara lainnya, maksimum dong hasil panen kita. Ya. Kita menjadi eksportir terbesar nantinya karena luas lahan kita sangat besar dan kita diberikan Tuhan cuaca yang bagus sehingga Indonesia akan semakin makmur apabila teknologi pertaniannya dijaga, baru iklim dan pemupukan yang benar. Jadi kalau industri untuk mendukung pertanian ini tidak dibangun seperti industri pemupukan, industri daripada mekanisasi pertanian, dan juga pasca panennya supaya efisien semua, ini yang harus didorong kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Terkait RAPBN 2026, ada apa yang paling Anda kritisi dalam rancangan tersebut? Jadi RAPBN 2026 itu, ya, saya kira belanja modal itu lebih banyak digelontorkan kepada sektor-sektor produksi. Kalau harusnya seperti itu. Jadi belanja modal kita itu harus menumbuhkan sentra produksi. Apakah produksi pangan yang saya bilang itu tadi ya. Dan kemudian RAPBN kita itu kalau misalnya pemerintah ini kan sekarang pengeluarannya bertambah, ada MBG, ada Merah Putih, ada sekolah rakyat. Nah, ini sebenarnya bukan membebani APBN kita, tetapi kalau kita salah ngurus itu, ini jadi membebani. Tapi kalau kita benar-benar itu mengelolanya Koperasi Merah Putih itu, ya itu Indonesia dibangun dari desa. Pertanian itu ada di pedesaan. One village, one product itu perlu dipertimbangkan. Kalau memang di situ lokasinya ada lokasi pertanian, bangun aja pertanian yang benar di situ. Irigasinya diperbaiki, pasca panennya diperbaiki, infrastruktur diperbaiki, sehingga teknologi pasca panen nanti sudah bisa mengekspor langsung ke luar negeri atau membutuh dalam negeri. Nah, jadi APBN kita, postur APBN kita itu belanja modal itu kemana?
kebanyakan. Kalau dilakukan kepada produk-produk atau kepada belanja modalnya yang tidak mendukung sektor produksi, nah kita sedikit akan membebani daripada pengembalian APBN itu nantinya. Itu loh. Itu akan memberatkan ya Pak jadinya. Memberatkan. Tapi kalau kita lihat RAPBN-nya sendiri, rancangannya sendiri, Anda melihat itu cukup sehat atau sudah sangat sehat? Begini, APBN itu semuanya pemerintah harus mempertimbangkan. Pertama, Presiden Prabowo juga menyatakan negara yang kuat itu apabila pertahanannya kuat, ya. Itu betul. Tetapi pertahanannya yang kuat dan juga masyarakatnya sudah makmur. Artinya sehat, maju, dan juga pintar. Apabila sehat, maju, dan pintar sejak itu tentunya sejahtera. Ya. Itu baru negaranya kuat. Tanpa makan, tanpa ada yang miskin, itu negara kuat, kan gitu. Tapi kalau nggak makan dia, gimana mau kuat? Iya kan? Itu juga salah satu. Itu domainnya jadi politik itu nanti. Iya, iya. Gitu. Itu juga tekad Presiden untuk memberantas kemiskinan ekstrim yang ditargetkan 0 tahun ini. Iya. Dan itu sudah bagus apa yang dikatakan Presiden Prabowo, bagaimana menghilangkan kemiskinan. Dan beliau juga katakan mungkin di 2027 beliau sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi defisit daripada APBN kita nantinya jadi 0. Baik. Itu tegas-tegas dikatakan tadi seperti itu. Artinya terkait dengan kebijakan efisiensi, meskipun daerah pada teriak semua Pak, begitu diteriakkan, begitu ada kebijakan efisiensi ini, kemudian rekonstruksi belanja APBN yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, opini Anda adalah saat ini pemerintah sudah on the track. Jadi gini, efisiensi itu sangat setuju, ya. Tetapi efisiensi tanpa meningkatkan produktivitas itu juga lemah, ya kan? Dikurangi biaya, yes, good. Tetapi jangan dikorbankan daripada produktivitas. Yeah. Jadi pendapatan seperti yang saya katakan itu adalah keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi daripada cost. Efisiensi ini di cost ini. Sedangkan pendapatan ini adalah bagaimana meningkatkannya. Ya. Kalau memang dia diefisienkan, apakah efektif untuk meningkatkan daripada penerimaan? Kan begitu. Jadi kalau diefisienkan itu, tentunya penerimaan jangan sampai dikorbankan. Okay. Selama penerimaan meningkat, efisiensi bagus, wah itu memang maksimal. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau terjadi efisiensi di sini, tetapi dikorbankan dari penerimaan, itu juga masalah. Ya. Nah itu dia. Jadi harus sebanding dengan itu. Tetapi memang negara kita ini kurang efisien ya. Dalam hal apa Pak? Dalam hal pengelolaan daripada katakanlah anggaran. Jadi untuk itu makanya selalu Pak Presiden kita menyatakan harus efisien. Karena beliau sudah melihat bahwa ada di beberapa sektor itu ada yang tidak efisien. Sehingga yang perlu saya sampaikan kepada para pelaku atau para pejabat atau para menterinya, itu dilakukanlah efisiensi itu, tetapi tingkatkanlah penerimaan di sana. Di bagian-bagian daripada sektor-sektor kementerian yang mendatangkan uang atau pemasukan seperti pertanian, perindustrian, BUMN, dan juga sektor-sektor industri lainnya. Okay. Begitu. Terutama yang mengelola daripada BUMN itu sendiri. Kalau kita bicara UMKM, Pak Nurdin, ada kebijakan pemutihan utang. Tanggapan Bapak, pengaruhnya terhadap perekonomian rakyat ke depan? Iya, jadi gini. UMKM itu sebenarnya kan satu sektor yang betul-betul bisa ditangani oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya. Jadi itu harus dibantu. Bantuannya seperti apa? Jadi UMKM itu bagaimana mereka dibantu daripada manajemennya supaya dia bisa bankable,
bagaimana dia dibantu dari segi permodalannya itu, dan juga bagaimana itu dilihat UMKM itu mendukung dari kebutuhan masyarakat, mendukung daripada kebutuhan daerah atau desa di mana UMKM itu berada. Jadi kalau UMKM itu adalah satu produk-produk yang berguna, ini harus dibantu ini. Karena memang di negara-negara yang maju, UMKM itu adalah menjadi tulang punggung mereka di dalam memproduksi barang dan jasa yang mereka pakai atau ekspor ke luar negeri. Ya kan? Jadi seperti kita misalnya mengimport barang-barang dari Cina, itu hasil daripada UMKM-nya itu kebanyakannya. Nah, kalau bisa kita melakukan itu di Indonesia, tata kelolanya ini yang harus diperbaiki. Diperbaiki dulu tata kelolanya, disederhanakan birokrasinya, dan manfaatkan sumber daya yang ada di lokal itu untuk menjadi memproduksi barang dan jasa. Itu dia. Itu yang perlu didukung. Apakah itu artinya kunci kemandirian UMKM? Kemandirian mereka, bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana mereka bisa mandiri adalah dengan mempertimbangkan wilayah di mana UMKM itu berdiri, berada. Itu salah satu. Salah satu yang perlu adalah sumber daya yang mereka kelola itu harus tersedia di daerah itu. Karena kalau mereka mengimport lagi bahan baku yang mereka akan produksi, itu akan biayanya mahal dan tidak menumbuhkan ekonomi di daerah itu. Tapi kalau sumber daya lokal yang ada di situ yang dikelolanya, itu kan masyarakat di sana kan mendapatkan uang di situ, karena mereka mendapatkan manfaatnya. Dia tidak akan lari lagi ke kota mencari pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada pabrik tempe di situ, kedelai-kedelainya itu ditanamlah di situ, iya kan? Terus apalagi yang perlu untuk tempe ini? Nah, itu nanti berapa banyak lagi nanti industri-industri tempe yang akan terbangun dengan adanya pabrik pertanian-pertanian di sana. Berapa bangun infrastruktur. Nah, ini akan menjadi bagus. Tetapi kalau kita tidak melihat ke sana, ya kesulitan masyarakat itu akan tetap inherent dengan kehidupan mereka di sana. Itu. Jadi ada namanya agent of change di situ. Agent of change, dan itu semua bisa bergerak ya Pak? Semua bisa berkontribusi. Pak Nurdin, terakhir dari pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo Subianto tadi, apa yang menurut Anda paling mengena di hati? Saya melihat daripada pidato beliau, semangat beliau untuk membangun bangsa ini kelihatan betul. Terutama dia bilang dia akan menolkan daripada kemiskinan ekstrim. Dia menolkan daripada defisit anggaran APBN kita berikutnya. Dan dia akan membangun BUMN ini yang 1.000 triliun dolar ini berkontribusi terhadap APBN kita 5%. Dan hilirisasi sumber daya alam kita, dan keinginan beliau menjaga sumber daya alam kita itu jangan sampai dikuasai oleh asing. Tambang-tambang yang melanggar hukum akan ditertibkan. Bahkan beliau bilang kalau ada yang masih main-main jenderal apapun itu yang makingin ilegal daripada mining itu akan berhadapan dengan beliau. Ini adalah suatu komitmen menurut saya yang luar biasa semangat. Dan ini yang perlu kita dukung. Dan seluruh stakeholder daripada pemerintahan ini, seluruh masyarakat ini, kita dukunglah apa yang beliau bilang ini. Karena ini untuk kita semua. Betul. Ya, kita pasti bisa. Ya, apabila semua kita menyatakan bahwa dan fokus kita melakukan itu, pasti bisa. Nah, mungkin perlu dibuat oleh Pak Prabowo pilot project-nya. Atau salah contoh-contoh yang melakukan korupsi dan lain sebagainya seperti apa. Contoh-contoh misalnya di negara-negara yang berhasil itu menangani daripada korupsi seperti apa.
benchmarkingnya. Nah, sehingga ada efek jerah juga di Republik ini. Betul. Mungkin seperti itu. Baik. Termasuk juga tadi Pak Prabowo tetap mempersilahkan pihak di luar pemerintahan untuk terus mengkritik pemerintah. Itu peran Nusantara TV juga di situ, Pak Nurdin. Bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo sepenuh hati, tapi juga kita tetap kritis. Iya, kita adalah pendukung pemerintah, tetapi bukan berarti kita tidak mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mendukung program rakyat. Kita dukung pemerintahan Prabowo yang pro rakyat, tetapi kritisi yang tidak pro rakyat. Baik. Itu menjadi semboyan daripada Nusantara TV. Baik, Pak Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris Enticorp. Terima kasih telah berbagi insight di Breaking News. Sehat selalu Pak Nurdin. Sampai di sini Breaking News Nusantara TV, NTV Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.